bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Hai anak-anak kami, perkenalkan, nama saya Ibu Esra Tahaya. Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, namun terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, segala kebaikan Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, menerima pelajaran yang akan kami pelajari pada hari ini. Tuhan Yesus yang selalu memberkati dan menyertai kami. Pimpin kami Bapa, Kau yang selalu ada dalam setiap kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu dewasa, maka hari ini kita akan memperdalam lagi bagaimana menuju kedewasaan yang benar. Di mana tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan metode pendekatan saintifik. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri dewasa secara fisik, menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional, menganalisis ciri kedewasaan yang benar, menunjukkan sikap yang bertumbuh dalam kedewasaan yang benar dan bertanggung jawab, serta mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab, serta ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Ya, dewasa adalah suatu masa di mana seseorang mulai mandiri untuk menentukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Seseorang yang dewasa akan berusaha untuk memahami segala perubahan dengan penuh pertimbangan serta tanggung jawab. Nah, anak-anak kami, kedewasaan itu dapat kita lihat dalam dua hal. Sering sekali orang kalau melihat sudah ada perubahan fisik, sudah berumur 18 tahun ke atas dikatakan dewasa. Namun hari ini kita akan memperdalam kedewasaan yang benar itu seperti apa. Yang pertama, dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara fisik. Dan yang kedua, mengalami kematangan dalam bersikap, berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Nah, kalau secara fisik, dia akan bertumbuh mulai dari anak-anak bayi, anak-anak, remaja, beranjak dewasa, lalu menjadi orang tua, menikah dan menjadi tua. Itu proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang yang dewasa secara fisik. Dan itu juga bisa kita lihat perubahan seseorang setelah dia beranjak dewasa. Kalau pada perempuan dan laki-laki ini sama, ada pertumbuhan tulang yang bisa kita lihat. Kalau perempuan
Ada perubahan pada payudara yang semakin membesar. Ada tumbuh bulu-bulu di tempat-tempat tertentu. Akan mengalami menstruasi. Ada pertambahan tinggi badan dan juga perubahan pada pinggul yang semakin membesar. Kalau laki-laki kita bisa melihat adanya jakun, pertumbuhan jakun. Laki-laki juga akan mengalami perubahan nada suara. Sama seperti perempuan juga akan tumbuh bulu-bulu di tempat-tempat tertentu. Laki-laki juga akan mengalami perubahan fisik pada postur tubuh, bertambahnya tinggi badan. Ya, itu secara fisik. Lalu bagaimana dengan kedewasaan dalam kematangan bersikap, berperilaku, dalam emosional? Ciri-ciri apa yang bisa kita lihat dari seseorang sudah bertumbuh dewasa? Ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam kedewasaan yang benar itu, yang pertama, mampu mengetahui apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan salah. Kalau anak-anak kami saat ini masih dalam remaja yang akan beranjak dewasa, kamu sudah mulai mengetahui apa yang baik yang harus kamu lakukan dan yang tidak baik, apa yang buruk, apa yang benar dan yang salah. Seorang dewasa akan memilih hal yang baik dan yang benar dalam kehidupannya dan akan menjauhkan atau menghindari hal-hal yang buruk dan yang salah. Lalu seorang dewasa itu mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan emosi, tidak mudah tergoda, tidak mudah terombang-ambing. Ya, dia mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak benar. Dia akan berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan. Mampu mengambil keputusan yang tepat, mana yang lebih baik. Baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Dia akan lebih mandiri dan memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Bentuk rasa peduli ini merupakan salah satu pengaplikasian dari kasih yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus bagi kita umat Kristen untuk memiliki kasih dalam setiap kehidupan kita. Dia akan lebih bijaksana dan berhikmat. Seorang dewasa mampu menghadapi dan memecahkan masalah serta bertanggung jawab. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, dia mau untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, di dalam Alkitab mengajarkan bahwa kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Setiap sikap, perbuatan, perilaku kita sehari-hari haruslah didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi landasan hidup. Jangan pernah kita menyimpang dari firman Tuhan. Jangan kita menyimpang kiri atau ke kanan, tetapi kita harus benar-benar tertuju terhadap hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita? Kita bisa mengetahuinya lewat firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, lalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah prinsip seorang yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Seorang yang bertumbuh itu dalam kedewasaan yang benar, dia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh kenikmatan dunia, oleh ajaran-ajaran palsu. Akan mudah terpengaruh oleh permainan palsu manusia. Hal ini bisa kita baca dalam nats Alkitab Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Katakan bahwa sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin
kewajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi anak-anak didik kami lewat ayat ini diajarkan jangan kita mudah terpengaruh lagi oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, yang kita mudah tergoda oleh manusia yang pikirannya hanya mengikuti nafsu duniawinya. Mari kita menjadi orang-orang yang mengarahkan hidupnya kepada Kristus yang adalah kepala. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran dan hidup kita haruslah di dalam kasih Kristus, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang sudah berubah, yang memperoleh pembaharuan, yang bertumbuh dewasa secara benar, bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Demikian anak-anak kami, Ibu mau anak-anak kami menyaksikan video berikut, lalu kamu cermati, kamu lihat apa yang bisa kamu maknai dari video berikut. Seorang dewasa itu harus mampu untuk mengambil keputusan yang tepat untuk hidupnya. Lewat video ini, Ibu harap kamu juga menjadi seseorang yang bisa membuat suatu keputusan yang tepat dalam hidupnya. Nanti malam kita keluar yuk nongkrong sama teman-teman. Nanti malam saya ada acara persekutuan pemuda. Nggak asyik kau, sok alim. Udah dewasa gini kan perlu berkawan di luaran sana, nggak cuma ke gereja aja. Justru karena kita udah beranjak dewasa maka kita harus bisa memilih yang tepat dan benar. Daripada nongkrong tak jelas lebih baik kau ikut persekutuan pemuda. Apa untungnya coba kita ikut ke situ? Banyak hal positif yang bisa kita dapat dari sana. Biar lebih jelas ikut aja nanti. Saya yakin kamu pasti nyaman dan merasakan sukacita di sana. Benarkah? Apa nanti kita bisa bernyanyi di sana? Iya, di sana kita akan bernyanyi. Kamu juga kan jago main musik. Nanti kamu bisa main musik di sana. Saya yakin ini akan menyenangkan. Baiklah kalau begitu, nanti malam aku ikut ya. Mantap, ini baru yang namanya dewasa, mengambil keputusan yang tepat. Tidak hanya dewasa secara fisik tapi dalam pemikiran dan tindakan juga harus menunjukkan kedewasaan. Orang dewasa itu selalu berpikir positif dan tentunya melakukan hal yang positif juga. Ya, anak-anak kami setelah menyaksikan video tersebut, diberikan tugas yaitu analisislah ciri-ciri seseorang yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar berdasarkan video tersebut. Apa yang bisa kamu dapat dari video tersebut? Kamu ambil, kamu tuliskan ciri-ciri yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Setelah kita belajar, berharap kamu bisa memahami tentang ciri-ciri seseorang yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, yaitu ada perubahan fisik dan juga kematangan emosi, kematangan dalam bersikap, berperilaku, dan juga bertindak dengan benar. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita lanjut kembali materi baru kita minggu depan. Semoga anak-anak kami semua tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.